Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang penerapan getaran dan gelombang dalam teknologi. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi getaran dan gelombang itu memiliki manfaat atau bisa dimanfaatkan dalam beberapa teknologi yang pastinya berguna buat kita sebagai manusia. Yang pertama ada yang namanya USG atau ultrasonografi. Ini adalah alat untuk melihat janin atau cek janin yang ada di dalam kandungan pada manusia. Sebetulnya USG tidak digunakan untuk manusia aja, cek kandungan atau janin di hewan yang mamalia juga bisa. Nah, mungkin kalian sudah familiar ya dengan dengan alat ini. Jadi USG itu kan bentuknya biasanya gambar. Nah, pertanyaannya berarti bagaimana bisa gelombang itu bisa dirubah menjadi dalam bentuk gambar. Karena yang tadi saya bilang hasilnya itu kan biasanya berupa gambar atau foto ya, hasil USG. Nah, untuk lebih jelas atau kalian lebih paham tentang caranya, silakan baca halaman 151. Oke, di situ sudah jelas semuanya. Yang kedua, teknologinya dinamakan terapi ultrasonik. Jadi, terapi ultrasonik itu adalah terapi yang menggunakan gelombang ultrasonik untuk keperluan medis. Oke, jadi metode yang digunakan yaitu dengan memancarkan gelombang dengan frekuensi tinggi, sekitar 800 sampai 2000 kHz (KHZ). Nah, jadi ini pada jaringan tubuh. Jadi bisa dimanfaatkan untuk terapi fisik. Nah, terapi fisik seperti misalnya pada otot, pada ligamen, jadi misalnya keseleo itu bisa diterapi menggunakan terapi ultrasonik. Bisa juga tendonitis artinya dia itu pada tendon, kemudian inflamasi sendi dan osteoartritis gitu. Jadi bisa digunakan dalam medis seperti itu. Teknologi yang ketiga adalah pembersih ultrasonik. Nah, pembersih ultrasonik itu adalah alat yang menggunakan gelombang ultrasonik dan cairan pembersih tertentu. Biasanya ini untuk membersihkan benda-benda, biasanya misalnya alat laboratorium, kemudian alat bedah pada kedokteran, perhiasan, lensa, jam tangan, seperti itu. Jadi bisa digunakan pembersih ultrasonik gitu. Jadi supaya lebih mungkin beberapa jenis bahan tertentu bisa dibersihkan dengan pembersih ultrasonik. Nah, kemudian yang keempat ada yang namanya sonifikasi atau sonification. Nah, sonifikasi sendiri itu adalah proses pemberian energi gelombang ultrasonik pada suatu bahan, larutan atau campuran sehingga bahan tersebut dapat dipecah menjadi bagian yang sangat kecil. Itu secara definisi ya. Pokoknya intinya sonifikasi itu bisa digunakan untuk ekstraksi minyak, ekstraksi. Ekstraksi itu adalah pengambilan atau mengekstrak minyak dari bahan tumbuhan biasanya. Contoh misalnya minyak kayu putih, itu kan merupakan ekstrak dari daun kayu putih, diekstrak. Kemudian minyak kelapa sawit berarti dari kelapa sawit. Nah, itu bisa menggunakan sonifikasi. Selanjutnya yaitu pengujian ultrasonik. Nah, untuk pengujian ultrasonik itu adalah teknik pengujian yang berdasarkan pada penyaluran gelombang ultrasonik pada objek atau material diuji. Nah, itu biasanya untuk menguji kerusakan pada bahan-bahan logam. Bisa aluminium, bisa baja dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya bisa dimanfaatkan dalam produksi pesawat, otomotif misalnya, atau industri lainnya.
Nah, penggunaan alat uji ultrasonik itu memiliki beberapa keunggulan seperti memiliki daya yang tinggi untuk menembus suatu bahan, memiliki sensitivitas yang tinggi, jadinya dia pasti akurat dan dia tidak berbahaya serta mudah dibawa. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah sonar. Nah, mungkin kalau kalian dengar berita di TV, itu kalian pasti pernah dengar sonar. Sonar ini adalah alat untuk menentukan kedalaman laut. Nah, kenapa tadi saya bilang kalau nonton berita, nonton TV pasti tahu sonar? Karena sonar ini beberapa kali disebutkan di berita digunakan untuk mencari yang kasus kemarin ya, Nanggala itu kapal yang tenggelam, hilang. Nah, itu bisa menggunakan sonar. Jadi cara kerjanya biasanya menggunakan sonar itu dikasih gelombang elektromagnetik kemudian ke dasar laut. Nah, laut itu kan memiliki kedalaman yang berbeda. Nih contohnya ya. Ini permukaan laut yang atas. Nah, ceritanya bawahnya itu yang dalam, bagian dalamnya. Nah, ini ceritanya kapal yang tenggelamnya. Nah, para ahli itu kan sudah mengetahui berapa kedalaman laut dari titik A, B, C, dan seterusnya. Nah, sonar ini digunakan untuk cek nih, ketika dia dikasih gelombang kemudian memantul, maka kemungkinan di situ adalah titik pencariannya. Jadi sehingga dia memperkecil area pencarian, jadi tidak terlalu luas sekali gitu, karena kan laut kita luas, jadi bisa digunakan sonar untuk mengira-ngira kira-kira titik mana saja yang mau dicari. Nah, sonar itu ada perhitungannya, jadi ada rumus pada sonar yang digunakan, yaitu S sama dengan V dikali T dibagi 2. Ini adalah rumusnya, dengan S itu adalah kedalaman lautan, biasanya satuannya itu meter. Oke, kemudian V itu adalah kecepatan gelombang ultrasonik, karena pakai gelombang ultrasonik ya. Oke, biasanya satuannya meter per sekon, M per S. Kemudian yang terakhir T kecil, itu selalu di mana-mana T kecil itu adalah waktu, karena kita berbicara dengan laut, gelombang, berarti T itu adalah waktu tiba gelombang ultrasonik. Biasanya satuannya adalah sekon. Oke. Nah, setelah ini biar lebih paham, ada contoh soal ini ada di buku paket kalian halaman 161 nomor 8. Dari permukaan air laut, sinyal bunyi dikirim ke dasar laut. Sinyal tersebut diterima kembali setelah 12 sekon. 12 sekon berarti T. Ya kan? Jika cepat rambat bunyi dalam air adalah 1800 m per s berarti V, maka kedalaman laut di tempat itu adalah titik-titik meter, berarti S yang ditanya. Maka ditulis diketahui sama dengannya T12, V-nya 1800. Oke, untuk menjawab soal tersebut, silakan pakai rumus yang tadi. S sama dengan V dikali T dibagi 2. Kita masukin angkanya, V-nya adalah 1800, T-nya 12, kemudian per 2. Bisa dicoret 12 dibagi 2 sama dengan 6, maka tinggal 1800 dikali 6. 18 dikali 6. Oke, 8 kali 6, 48, simpen 4, tulis 8, 1 kali 6, 6, ditambah 4, sama dengan 10. Jadi 108, tambah nolnya 2, karena di atas masih ada 2. Jawabannya berarti 10.800 meter. Ini adalah jawabannya, yaitu C. Oke, sampai di sini. Jika ada yang kurang mengerti, kurang paham, bisa japri aja ke saya, atau kita diskusinya di grup WhatsApp aja ya. Nah, untuk kegiatan kalian hari ini, silakan kalian literasi saja, baca di buku paketnya itu tentang cara kerja tadi teknologi-teknologi yang tadi sudah kita bahas. Ada USG, ada pembersih ultrasonik dan sebagainya, dan fungsinya apa. Silakan literasi. Jadi jangan malas membaca ya. Oke, sampai di sini pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.